Ya, Indonesia ini negara produsen nomor satu ya, terbesar sawit. Dan kita tahu bahwa sawit di Indonesia hari ini rata-rata usianya itu tidak lagi muda. Karena itu agar sustainable atau berkesinambungan, maka diperlukan suatu kebijakan yang namanya pentingnya peremajaan sawit rakyat. Nah, negara ini sebenarnya sudah membentuk satu badan khusus yang namanya BPD PKS. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan dukungan kepada petani-petani rakyat kita, sehingga kemudian mereka itu bisa melakukan proses peremajaan, regenerasi sawit. Mereka juga harus didukung dari aspek permodalan, dibantu dari aspek sarana dan prasarana, ya, sehingga kemudian mereka ini bisa tumbuh menjadi petani sawit rakyat yang memang berdaya saing. Nah, dari tahun 2016 sampai tahun sekarang, BPD PKS itu telah mengelola dana sebesar 140 triliun rupiah. Saya ulangi, 140 triliun rupiah. Namanya BPD PKS, dengan program utamanya itu adalah peremajaan sawit rakyat. Mestinya dana itu sebagian besar dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan peremajaan sawit rakyat, ya. Mulai dari bagaimana menghasilkan benih yang baik, pendampingan kepada para petani, memberikan alat mesin pertanian, ya, membuka jalan-jalan usaha tani yang kita tahu rusak akses ke dalam, dan juga bahkan menyiapkan pasar yang baik. Nah, faktanya dari 140 triliun itu, dana yang dikelola oleh BPD PKS, alokasi untuk program PSR atau peremajaan sawit rakyat itu hanya sekitar 6,9 triliun, tidak sampai 10 triliun. Sementara sisanya itu dialokasikan untuk program yang namanya pengembangan biodiesel. Betul, program pengembangan biodiesel ini adalah agenda negara untuk mentransformasi, ya, energi fosil kepada energi yang baru terbarukan. Kita mendukung program ini tentu, ya. Tetapi biodiesel yang berbahan dasar sawit ini, menurut kami proporsinya terlalu besar karena ada sekitar 130 triliun lebih dialokasikan kepada program biodiesel. Dan kita tahu ini yang mendapatkan subsidi ini adalah perusahaan-perusahaan ataupun korporasi-korporasi besar yang dimiliki oleh para konglomerat di Republik ini. Pertanyaan kami sekarang, bagaimana kita mau menunjukkan keberpihakan kepada petani sawit rakyat kalau alokasi anggaran dari 140 triliun itu hanya sebesar 6,9 T. Sementara alokasi buat biodiesel itu bisa mencapai 130 triliun lebih. Nah, jadi kita pertanyakan soal aspek fairness, aspek keadilan di sini. Dasar hitungannya seperti apa? Kok program PSR hanya 6,9 triliun, sementara program biodiesel kok bisa sampai 130 triliun? Nah, mestinya yang mendapat subsidi itu adalah orang miskin atau rakyat kebanyakan. Subsidi yang kami lihat dalam konteks ini itu menyasar kepada perusahaan-perusahaan atau korporasi-korporasi besar di bidang sawit ini. Jadi ya harus lebih berpihak kepada program perencanaan sawit rakyat, peremajaan sawit rakyat harus lebih berpihak, ya kan? Dasar hitungannya apa? Kok di sini 6,9 T sementara di sini 130 T? Dasar hitungannya apa? Nah, proporsionalitasnya tuh seperti apa mestinya? Kalau kita tanya soal pengembangan biodiesel sampai 130 triliun, sekarang kita mau tanya, di mana sih kita bisa temukan biodiesel itu selama sejumlah berapa tahun ini? Apakah kita sudah menemukan bahwa memang itu sudah masif diproduksi, sudah digunakan secara masif? Ini kan menjadi pertanyaan begitu loh. Jadi sebuah program itu harus ditelusuri, ya, mulai dari aspek perencanaannya harus transparan, ya, sampai kepada aspek penggunaan politik anggarannya harus akuntabel gitu loh. Nah, kalau tidak, ya mohon maaf, ini tidak tepat sasaran, ini salah sasaran dan rentan terhadap ya program ini menjadi program yang mubazir.